Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lentiara Rimadiandra dengan MPM 2425050035 dan rekan saya Devika Putri Maharani dengan NPM 2425050034. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu hasil laporan asuh keperawatan dengan menggunakan Google Drive dengan fitur Google Slide. Di dalam laporan proses keperawatan ada beberapa poin, yaitu identitas pasien atau biodata pasien, kedua pengkajian, ketiga diagnosa keperawatan, keempat perencanaan keperawatan, kelima implementasi, dan terakhir evaluasi. Yang pertama adalah identitas pasien. Nama Nyonya A, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Desa Tenggarjo, Kecamatan Tanggung Gunung, Kabupaten Tulungagung. Pekerjaan mahasiswa, status perkawinan belum menikah. Diagnosa medis hipertensi. Poin kedua, pengkajian. Riwayat kesehatan. Keluhan utama saat pengkajian. Genogram pasien. Pasien memiliki 3 generasi. Ada kakek nenek, ayah ibu, dan pasien. Pasien ada 3 saudara, yaitu pasien dari anak terakhir. Yang ketiga, diagnosa keperawatan. Yang pertama, ada penurunan curah jantung. Kedua, penurunan curah jantung berhubungan dengan hipertensi. Ketiga, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. 4, nyeri. 5, potensial perubahan perfusi jaringan. 6, resti injury. 7, intoleransi aktivitas. Selanjutnya ada perencanaan keperawatan. Yang pertama, diagnosa keperawatan penurunan curah jantung. 2, luaran keperawatan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali pertemuan, maka diharapkan penurunan curah jantung membaik dengan kriteria hasil 1, kelelahan menurun, dan 2, tekanan darah menurun. 3, intervensi perawatan jantung I02075. Observasi 1. Identifikasi tanda atau gejala primer penurunan curah jantung meliputi dispenia, kelelahan, edema ortopnea, PND, peningkatan CVP. 2. Identifikasi tanda atau gejala sekunder penurunan curah jantung meliputi peningkatan berat badan, hepatomegali, distal vena jugularis, palpitasi, ronki basah, oliguria, batuk, dan kulit pucat. 3. Pantau tekanan darah, termasuk tekanan darah ortostatik jika perlu. 4. Pantau asupan dan keluaran cairan. 5. Pantau berat badan setiap hari pada waktu yang sama. 6. Monitor saturasi oksigen. 7. Pantau keluhan nyeri dada, MIS, intensitas, lokasi, radiasi, durasi persipitasi yang mengurangi nyeri. 8. Monitor EKG 12 jam. 9. Pantau aritmia, kelainan irama dan frekuensi. 10. Pantau nilai laboratorium jantung, MIS elektrolit, enzim jantung BNP, NTP, NT-proBNP. 11. Pantau fungsi alat pacu jantung. 12. Periksa tekanan darah dan frekuensi nadi sebelum dan sesudah aktivitas. 13. Periksa tekanan darah dan frekuensi nadi sebelum memberikan obat, MIS beta blocker, AC inhibitor, calcium channel blocker, dan digoxin. Yang kedua, terapeutik. 1. Posisi pasien semi flower atau flower yang kaki ke bawah atau posisi nyaman. 2. Berikan diet jantung yang sesuai atau MIS batasi asupan kafein, natrium, kolesterol, dan makanan yang tinggi lemak. 3. Gunakan stocking elastis atau pneumatik intermiten sesuai indikasi. 4. Fasilitasi pasien dan keluarga untuk modifikasi yang hidup sehat. 5. Memberikan terapi relaksasi untuk mengurangi stres jika perlu. 6. Memberikan dukungan emosional dan spiritual. 7. Berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen lebih dari 94%. Tindakan 1. Anjurkan beraktivitas fisik sesuai toleransi. 2. Anjurkan beraktivitas fisik secara bertahap. 3. Anjurkan berhenti merokok. 4. Ajarkan pasien dan keluarga mengukur berat badan harian. 5. Ajarkan pasien dan keluarga mengukur asupan dan keluaran cairan harian. Edukasi 1. Kolaborasi pemberian anti aritmia jika perlu. 2. Rujuk ke program rehabilitas jantung.
Selanjutnya, implementasi. Diagnosa keperawatan, penurunan curah jantung berhubungan dengan hipertensi. Tindakan keperawatan 1. Mengidentifikasi tanda gejala primer penurunan curah jantung dengan hasil kelelahan. Memantau tekanan darah hasil 160/90 mmHg. Memeriksa tekanan darah frekuensi nadi sebelum dan sesudah aktivitas. Sebelum aktivitas 145/70 mmHg, sesudah aktivitas 155/80 mmHg. Memberikan diet jantung yang sesuai. Hasil memberi asupan makanan mengandung banyak garam. Evaluasi. Diagnosis keperawatan penurunan curah jantung berhubungan dengan hipertensi. Evaluasi. S. PX mengatakan nyeri pada kepala pada bagian belakang, badan lemas dan nafsu makan menurun, dan susah tidur sejak 3 hari. O. K/U baik. Tekanan darah meningkat, nadi 78 kali per menit, TD 160/90 mmHg, suhu 36,8 derajat Celcius, pernafasan 18 kali per menit. A. Masalah belum teratasi. P. Intervensi lanjutan. Menganjurkan PX mengkonsumsi obat rutin, menganjurkan PX untuk rutin mengontrol tekanan darah, menganjurkan PX mengurangi makanan tinggi natrium. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.